Perkenalkan, nama saya Zira Ranidianica, nomor absen 3. Saya akan membaca dan menjawab soal nomor 1. Mengapa perintah jangan mendekati zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17-32 penting untuk menjaga martabat dan kehormatan masyarakat? Bagaimana tindakan ini dapat mencegah masalah moral dan sosial di masyarakat? Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perintah ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Tindakan menjauhi zina dapat mencegah masalah moral dan sosial di masyarakat dengan cara mencegah terjadinya kerusakan hubungan keluarga dan lain-lain, menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat, membangun karakter dan moral masyarakat, mendorong terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Halo semuanya, perkenalkan aku Isaura Sikanaraswari, aku absen 13 dan kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkungan teman terhadap meningkatnya kasus zina di kalangan remaja. Menurut saya, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatnya kasus zina di kalangan remaja. Berikut adalah solusi untuk menghindari atau mengatasi masalah zina dalam lingkungan remaja. 1. Meningkatkan iman dan ketakwaan. 2. Mempelajari tentang agama Islam yang lebih dalam. 3. Melalui bimbingan konseling atau bimbingan orang tua. 4. Berperilaku atau bersosialisasi dengan seseorang yang tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Saya Ivana Putri Rosemary, absen 14 dari kelas 10 E7. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana hukuman bagi pelaku zina dalam Islam dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, dan apa perbedaan pendekatan keduanya dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Yang pertama ada pendekatan dalam Islam, hukuman yang tegas dan keras seperti rajam bagi yang sudah menikah atau cambukan untuk yang belum menikah, bertujuan untuk memberikan efek jera yang sangat kuat, dengan harapan dapat mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Dan selain itu, syariah mengutamakan rehabilitas spiritual dan moral bagi pelaku, di mana taubat dan perbaikan diri menjadi bagian dari proses hukuman. Yang kedua ada pendekatan dalam KUHP. Hukuman dalam KUHP Indonesia yang lebih ringan cenderung berfokus kepada aspek pidana atau hukuman penjara daripada rehabilitas moral. Sementara hukum di Indonesia lebih bersifat sekuler. Hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas dalam konteks pembentukan karakter dan pencegahan dosa melalui sanksi sosial yang ketat. KUHP di Indonesia tidak memperhitungkan konteks moral agama secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Kesimpulannya, perbedaan utama antara kedua terletak pada intensitas hukuman dan tujuannya. Hukuman dalam Islam lebih keras dengan tujuan menegakkan moralitas dan menjaga kesucian masyarakat secara lebih menyeluruh. Sementara itu, KUHP di Indonesia lebih bersifat pidana sekuler dengan menekankan pada hukuman yang lebih ringan dan fokus pada perlindungan hak individu tanpa mengutamakan aspek moral agama. Saya Kezia Kakak Bernista dari 10 E7 absen 16 ingin menjawab nomor 4 bab 6. Jika Anda menjadi kepala sekolah, langkah apa yang Anda lakukan untuk mencegah pergaulan bebas di sekolah? Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan mengambil beberapa langkah untuk mencegah pergaulan bebas di sekolah dengan cara 1. Membuat peraturan sekolah. Dengan peraturan di sekolah bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah pelanggaran dan kenakalan siswa. 2. Membangun kemitraan dengan masyarakat. Kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat membantu menyediakan pendidikan yang komprehensif tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memperbanyak kegiatan positif. Kegiatan positif seperti ekstrakurikuler dan bakti sosial dapat membantu siswa untuk menghindari pergaulan yang tidak baik. 4. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah. Kerjasama dengan instansi pemerintah dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah pergaulan bebas. Hai semua,
Saya Rasina Minka Faisa Olive, nomor absen 25. Seperti apa sih dampak dunia dan dampak akhirat yang akan dialami oleh pelaku zina? Saya akan menyebutkan tentang dampak di dunia dan dampak di akhirat. Yang pertama ada dampak di dunia, ada 6, yaitu hilangnya kewibawaan dan keceriaan wajah. Yang kedua ada putusnya rezeki. Yang ketiga, mengundang kutukan Allah. Yang keempat, hancurnya kehidupan pribadi. Yang kelima, merusak tatanan kehidupan masyarakat. Yang keenam, dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua ada dampak di akhirat. Dampak di akhirat ada 2, yaitu kekal dalam neraka dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.